Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai taklim kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memohon kepada Allah agar amalan kita dijadikan sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, dan dijauhkan dari niat atau tujuan selain mencari ridha Allah. Allahumma ja'al amali kullahu sholiha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas untuk mengharapkan wajah-Mu, dan jangan Kau jadikan di dalam amalku sedikit pun untuk seseorang pun selain Engkau. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada pengajian yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa di antara kesuksesan di dalam kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, ketika kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu tanda kesuksesan dalam kita memasuki Ramadan adalah ketika nanti kita sudah keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan ampunan, atau istilahnya itu Syahrul Maghfirah, bulan untuk mendapatkan ampunan dari Allah.
Atau lebih jauh lagi, Syahrut Taubah, bulan di mana kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang selama ini telah kita lakukan. Ramadan ini merupakan peluang dan merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai ampunan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi ngendika, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa orang itu di masa lalu. Kemudian juga ada hadis yang dingendikake Rasulullah, barang siapa yang melakukan ibadah qiyamul Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis-hadis yang lain yang merupakan penegasan Rasulullah SAW. Manakala di bulan Ramadan ini kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh dan tentu juga untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan ampunan, sebagai bulan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk mendapatkan ampunan ini selama bulan Ramadan, sejak dari awal sampai dengan akhir nanti. Ini khususnya di bulan Ramadan. Jadi bukan dibagi-bagi seperti yang sering kita dengarkan disampaikan oleh penceramah atau mubaligh, bahwa Ramadan ini dibagi menjadi tiga fase. 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua itu ampunan Allah, dan 10 hari ketiga itu pembebasan dari api neraka. Kalau kita mendengarkan keterangan seperti itu, maka perlu kita kritisi, karena keterangan tersebut didasarkan kepada hadis, tapi hadisnya itu hadis lemah atau hadis dhaif. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadisnya mungkar. Perawinya namanya Ibnu Khuzaimah. Tapi dari sisi sanad atau pembawa hadis, ada perawi yang tidak bisa diterima periwayatannya, sehingga hadis itu termasuk hadis yang gugur. Di samping itu juga bertentangan dengan hadis yang sahih, di mana Rasulullah menyatakan bahwa selama 30 hari itu adalah Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan ampunannya,
dan Allah membebaskan manusia ini dari api neraka sejak dari malam pertama. Jadi tidak dibagi-bagi seperti tadi. Sehingga ketika kita mengharapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, tidak usah menunggu nanti 10 hari kedua. Seperti yang dinyatakan dalam hadis tadi. Tapi sudah bisa kita lakukan upaya itu, upaya mendapatkan ampunan itu seiring dengan masuknya bulan Ramadan. Setiap saat melalui amalan-amalan yang kita lakukan dan juga melalui upaya-upaya kita di dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, nanti akan saya terangkan mengenai cara-cara yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nanti pada bagian berikutnya. Sebelum saya masuk kepada keterangan mengenai cara-cara untuk mendapatkan ampunan Allah, itu saya akan mulai dulu dengan apa yang diingatkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan ini menjadi perhatian bagi kita. Saya juga sudah pernah sampaikan hadis ini, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi pernah mengatakan, beliau memulai dengan ucapan Raghima anfu rajulin, celaka bagi seseorang, atau merugi bagi seseorang. Di situ Nabi menyebutkan ada 3 orang yang merugi. Orang yang pertama adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut, tetapi tidak mau mengucapkan sholawat. Yang kedua, orang yang memasuki bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan itu berlalu, tetapi orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu yang ketiga adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau hanya salah satunya, tetapi tidak menjadikan orang tersebut dapat masuk surga, padahal dia mendapati kedua orang tuanya. Ini yang dikatakan Nabi sebagai orang yang rugi. Salah satu di antara 3 yang rugi tadi adalah orang ketika memasuki bulan Ramadan, di mana Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan, kesempatan orang mendapatkan ampunan Allah, tetapi justru orang ini tidak mendapatkan ampunan. Memasuki bulan ampunan, tapi sampai dengan bulan Ramadan ini berakhir, orang itu tetap penuh dengan dosa. Sama sekali tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya ada 2 hadis yang menjelaskan tentang orang yang merugi seperti itu. Tapi isinya hampir sama. Cuma hadis yang kedua ini lebih keras lagi. Sampai Nabi mengucapkan amin. Karena waktu itu Jibril datang menemui Nabi. Lalu Jibril itu mengatakan, jika ada orang memasuki bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, lalu dia masuk neraka, lalu Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Jibril ketika itu menyuruh kepada Nabi Muhammad, ucapkan amin. Maka Nabi lalu mengucapkan amin. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, sekalipun Allah itu telah menurunkan bulan Ramadan
bulan yang penuh dengan ampunan. Namun cara Jawane niku ewa semono. Bahasa Indonesiane ewa semana. Ewa semono. Ewa semono. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Meskipun telah memasuki bulan Ramadan. Ini yang harus kita waspadai. Tentu kita semuanya berharap supaya kita tidak termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab ketika orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kesalahannya terletak kepada manusianya itu sendiri, bukan kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, tetapi adalah karena manusianya itu sendiri. Kesalahannya terdapat pada manusia. Kenapa memasuki bulan Ramadan kok sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pengajian sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Ini dalam rangka untuk menjaga diri kita. Dalam rangka untuk agar kita ini hati-hati. Untuk menjadi introspeksi bagi diri kita. Kalau di antara apa yang nanti disampaikan kok menyinggung atau mengenai kita, itu maksudnya adalah supaya kita segera melakukan perbaikan. Bumbung Ramadan ini masih lama, masih 3 pekan lagi. Maka ini perlu saya sampaikan mengenai orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ada 8 jumlahnya. Berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi sumbernya itu dari Al-Quran dan yang kedua itu dari hadis-hadis yang sahih. Sebab urusan ampunan itu urusan gaib. Maka kita tidak bisa menentukan. Kita tidak mengetahui ada dan tidaknya ampunan itu kecuali melalui keterangan dari wahyu. Wahyu itu bisa berasal dari Al-Quran atau berasal dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 8 orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini. Siapa mereka itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah orang kafir, orang murtad, dan orang munafik. Ini saya masukkan satu kelompok menikah. Orang kafir itu adalah orang yang mengingkari kepada perkara-perkara yang harus diimani kebenarannya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya orang kafir. Yang harus diimani itu apa? Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam, hari akhir, surga, neraka, kewajiban sholat, kewajiban puasa. Itu diantara perkara-perkara yang harus diimani. Kalau orang mengingkari perkara-perkara tersebut,
itu namanya orang kafir. Kalau dia pernah beriman, kemudian berubah menjadi kafir, itu namanya orang murtad, mantan orang Islam. Itu namanya orang murtad. Kalau dia hanya berpura-pura beriman, itu namanya orang munafik. Secara lahiriah dia mengatakan beriman, tapi hatinya mengingkari keimanannya. Itu namanya orang munafik. Pada dasarnya 3 orang ini semuanya kafir. Dan mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dasarnya di beberapa ayat Al-Quran. 1 surat Muhammad ayat 34. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka itu menghalang-halangi jalan Allah, summa matu, kemudian mereka mati, wahum kufar, dan mereka tetap kafir, falayyaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Dengan kekufurannya itu menjadikan Allah tidak akan mengampuni. Contoh yang paling konkret itu adalah paman Nabi Abu Thalib. Beliau itu adalah meninggal dalam keadaan kafir. Ketika Rasulullah SAW akan memintakan ampun kepada Allah, langsung ditegur oleh Allah. Di surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 113-114, bahwa Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman tidak sepatutnya memintakan ampun kepada orang-orang kafir, sekalipun mereka kerabatnya sendiri, orang tuanya sendiri. Karena orang kafir itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mungkin meskipun di bulan Ramadan ini ada orang Kristen ikut puasa misalnya, ikut memberikan buka, sama sekali nggak ada gunanya. Tidak akan berpengaruh sehingga dosanya diampuni. Karena apa? Mereka itu kufur. Begitu juga orang-orang munafik. Di surat At-Taubah 80 Allah juga ngendika, ketika zaman dulu ada salah seorang munafik yang meninggal dunia, Nabi dilarang untuk memintakan ampun. Bahkan dikatakan di ayat itu, kamu memintakan ampun 70 kali pun tidak akan diampuni oleh Allah. Karena mereka itu munafik. Di zaman Rasulullah dulu banyak orang-orang yang pura-pura beriman. Ketika Nabi sudah berada di Madinah, mereka pura-pura beriman. Bahkan mereka itu mendirikan masjid dalam rangka untuk menipu Rasulullah SAW. Hampir saja Nabi tertipu, ikut mendatangi masjid yang dibangun itu. Tetapi akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa yang mendirikan masjid itu orang munafik. Masjid itu didirikan dalam rangka untuk memata-matai umat Islam. Maka masjidnya dikatakan sebagai masjid diror. Masjid yang justru mendatangkan madorot bagi umat Islam. Nabi diperintahkan supaya membakar masjid itu. Itulah namanya orang munafik. Orang munafik termasuk orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Hanya saja Bapak Ibu, karena ini urusan hati, iman itu urusan hati, maka kita tidak boleh menuduh orang itu munafik, tidak boleh. Ah, kamu pura-pura itu ya enggak boleh. Itu namanya kita menuduh orang. Tapi kenapa Rasulullah tahu? Nabi dapat wahyu. Itu bedanya dengan kita.
Seandainya Nabi tidak dapat wahyu, tidak bisa, tidak tahu. Karena hampir beliau tertipu. Setelah mendapat wahyu, baru Nabi tahu. Ternyata mereka yang selama ini aktif itu adalah orang-orang munafik. Jadi untuk urusan munafik ini yang tahu diri kita sendiri. Kita nggak bisa menilai orang. Berbeda dengan kafir tadi. Kalau kafir kan terang-terangan. Dia memang nggak beriman kok. Agamanya jelas non-muslim. Kan terang-terangan. Kita bisa katakan kalau orang itu munafik. Kalau orang itu kafir karena memang identitasnya jelas. Itu bedanya antara orang kafir dengan orang munafik. Jadi ini untuk evaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Beriman hanya pura-pura. Hanya pengakuan itu hanya terletak di mulutnya, tapi hati sebenarnya mengingkari kepada keimanannya. Ini namanya orang munafik. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang terhalang dari mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang Islam ini. Orang Islam tapi mempersekutukan kepada Allah. Mereka melakukan perbuatan syirik. Dan syirik di sini maksudnya adalah syirik besar. Karena syirik itu ada dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menjadikan orang terhalang dari mendapatkan ampunan dari Allah. Dasarnya hadis Nabi, riwayat Imam Tirmidzi. Nabi pernah mengatakan, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya kamu mendatangi aku, ini ngendikanipun Allah di hadits qudsi ini, wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan pengampunan sepenuh bumi juga. Ya. Mendatangi Allah dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya, meskipun dosanya itu sampai sepenuh bumi, Bapak Ibu. Sebutan hitungan lah. Allah mengampuni dengan syarat la tusyriku bi syai'a. Kamu tidak mempersekutukan kepadaku sedikit pun. Karena kemusyrikan itu menghalang-halangi kamu mendapatkan ampunan. Itulah yang disebut dengan perbuatan syirik. Para ulama sudah memberikan definisi. Jadi syirik itu adalah mempersekutukan Allah dalam tiga hal. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat-sifat Allah. Rububiyah Allah itu misalnya ada orang yang punya kepercayaan selain Allah itu ada yang bisa memberikan rezeki atau ada yang bisa memberikan pertolongan sebagaimana pertolongan itu diberikan kepada Allah. Itu namanya syirik rububiyah. Dan selain Allah juga ada yang bisa dimintai. Misalnya dimintai kekayaan. Datang ke tempat itu lalu minta pesugihan. Ya. Ke tempat-tempat yang dianggap di situ ada penghuninya yang bisa memberikan rezeki, bisa menaikkan jabatannya, bisa melancarkan jodohnya umpamanya. Lalu mengadakan ritual-ritual di tempat itu. Kadang-kadang dengan mengorbankan sesuatu.
di tempat-tempat yang dianggap itu ada penguasa. Misalnya di Laut Selatan. Di sana diyakini ada penguasa Laut Selatan. Siapa namanya? Penguasa Laut Selatan ini sinten? Menurut kepercayaan mereka siapa? Nyi Roro Kidul. Padahal penguasa Laut Selatan itu Allah. Atau ke Gunung Merapi, kepada penguasa Gunung Merapi. Sinten itu? Mak Lampir. Kalau orang melakukan seperti itu, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Itu yang menyebabkan Allah tidak memberikan ampunan. Itu yang menyebabkan orang terhalang. Sekalipun di bulan Ramadan pun, orang itu tidak mendapatkan ampunan Allah. Terus gimana caranya? Dia harus tobat dari syiriknya. Seperti orang kafir tadi. Kalau orang kafir kepingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia harus tobat dari kekafirannya. Masuk Islam dulu. Beriman.